Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Wari dengan NIM 23523 189. Di sini saya dari kelompok Sinergi. Saya akan mempresentasikan laporan akhir dengan berjudul Proyek Layanan Pelaporan Sampah Sistematis yang Terintegrasi melalui Website. Masuk di bagian pertama, outline presentasi akhir. Yang pertama ada integration planning, yang kedua ada scope planning, yang ketiga ada schedule planning, yang keempat ada cost planning, yang kelima ada quality planning, yang keenam ada resource planning, yang ketujuh ada communication planning, yang kedelapan ada risk management, yang kesembilan ada stakeholder management, yang kesepuluh ada request for proposal. Lanjut di bagian pertama, bab pertama, integration planning. Proyek ini mendukung pengembangan Smart City dengan memungkinkan masyarakat mengatur jadwal pengambilan sampah, melaporkan masalah secara real-time, dan berkontribusi dalam mengurangi limbah. Solusi berbasis website ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan sampah, pengaturan jadwal, pengumpulan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Masuk di bagian goals. Yang pertama, mempermudahkan masyarakat dalam laporan masalah sampah. Yang kedua, masyarakat dapat kontribusi langsung dan diharapkan lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta dampaknya. Layanan ini meningkatkan penanganan masalah sampah secara lebih efisien dan tepat waktu. Yang keempat, laporan yang dikirimkan masyarakat akan diteruskan kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti. Masuk ke bagian scope. Yang pertama, penanganan sampah yang lebih cepat dan efisien menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Yang kedua, memungkinkan masyarakat melaporkan masalah sampah dengan mudah melalui aplikasi atau website. Yang ketiga, masyarakat lebih aktif melaporkan dan terlihat dalam menjaga kebersihan berkat platform pengaduan yang efektif. Yang keempat, mempermudah koordinasi antara masyarakat, petugas kebersihan, dan pihak pemerintah. Lanjut ke bab 2 di bagian scope planning. Di sini ada macam-macam fitur proyek EcoTrack. Yang pertama ada pelaporan masalah sampah. Yang kedua ada pengaturan jadwal pengumpulan sampah. Yang ketiga ada informasi edukasi lingkungan. Yang keempat ada sistem notifikasi real time. Yang kelima ada integrasi dengan sistem pemerintah. Yang keenam ada fitur pengaduan dan feedback. Lanjut di sini bagian bab 3 schedule planning. Schedule management plan. Proyek ini memiliki durasi 75 hari dengan beberapa fase untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Tim mengadopsi CPM dan menggunakan Google Sheet untuk merencanakan serta memantau progres tugas. Tujuannya agar PM dapat pengelolaan proyek secara efisien, memastikan penyelesaian tepat waktu dan hasil optimal. Rapat koordinasi dan pelaporan progres akan dilakukan untuk memantau penyampaian jadwal. Di B ada project scheduling, di sini bisa dilihat bagian ini. Lanjut di bagian bab 4 di cost planning. Yang pertama, mempresentasikan nilai pekerjaan yang direncanakan akan selesai pada waktu tertentu. Tabel berisi alokasi anggaran untuk setiap tugas proyek dalam bulan tertentu. Yang kedua, CPI menunjukkan efisiensi biaya. Apakah proyek berjalan sesuai anggaran? Sedangkan SPI menunjukkan efisiensi jadwal. Apakah proyek berjalan tepat waktu? Grafik ini memantau pengevaluasian performa keseluruhan proyek. Yang ketiga, anggaran biaya terencana dialokasikan pada setiap tugas dalam rangkaian kegiatan setiap bulan yang ditampilkan dalam tabel. Grafik menunjukkan tiga komponen utama, Planned Value, PF, Earned Value, EV, dan Actual Cost, AC. Planned Value, PF, menggambarkan nilai pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan Earned Value
menunjukkan nilai pekerjaan yang sebenarnya telah diselesaikan. Actual cost mencerminkan biaya yang sudah dikeluarkan pada suatu titik waktu. Yang keempat, grafik ini memperlihatkan biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang sudah dilakukan pada waktu tertentu. Grafik ini penting untuk membandingkan biaya aktual dengan nilai pekerjaan yang direncanakan TF dan telah diselesaikan EV. Lanjut, bagian bab 4, Equality Planning. A. Quality Management Planning. Strategi pengelolaan kualitas proyek melibatkan terhadap pengujian bertahap, mulai dari fungsi utama sistem hingga evaluasi oleh stakeholder dan early user. Proses ini bertujuan mendeteksi dan memperbaiki bug sebelum sistem dirilis untuk memastikan hasil sesuai kebutuhan menggunakan dan standar yang diterapkan. Equalimetric digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek berdasarkan beberapa parameter termasuk yang pertama, keamanan, validasi login dan enkripsi data harus mencapai 100%. Yang kedua, reliability, reliability, notifikasi dan data yang tersimpan harus akurat. Yang ketiga, fungsionalitas. Semua fitur seperti unggah dan kirim laporan harus bekerja sempurna. Yang keempat, user interface. Mudah digunakan, skor kepuasan minimal 8/10, responsif antarmuka 3 detik. Kelima, performa sistem. Waktu respon aktif 5 detik, pesan 3 detik, dan gambar 10 detik. Di bagian B, equality metric, di sini bisa dilihat bagian tabelnya. Lanjut di bab ke-6, resource planning. Perencanaan sumber daya dalam proyek EcoTrack difokuskan pada pengolahan tim, bagian peran dan pertanggungjawaban anggota tim yang terlihat dalam proyek. Yang pertama, resource management planning terdiri dari front end developer 2 orang, back end developer 2 orang, dan UI UX designer 2 orang dengan tugas sesuai peran masing-masing. Yang kedua, tim charter. Tim charter mengatur visi, misi, aturan kerja, nilai utama, hak dan tanggung jawab manajemen konflik, dan evaluasi kerja tim. Resource Breakdown Struktur RBS menjelaskan struktur sumber daya proyek, membagi tanggung jawab setiap anggota tim sesuai perannya, dan fokus pada fungsi dan kontribusi individu dalam mendukung pengembangan proyek. Di sini bisa dilihat di bagian bawahnya. Lanjut di bab 7, Communication Planning. Rencana komunikasi dalam proyek EcoTrack yang dirancang untuk memastikan seluruh tim dan stakeholder terkoordinasi dengan baik selama proses pengembangan proyek. Yang pertama, manajemen komunikasi. Komunikasi dilakukan melalui kontak pelaporan, notifikasi, email, rapat rutin, dan platform seperti Figma dan GitHub untuk pelaporan progres. Identifikasi stakeholder. Yang kedua, identifikasi stakeholder melibatkan project manager, dinas lingkungan hidup, petugas sampah, dan masyarakat dengan peran masing-masing. Yang ketiga, jadwal komunikasi, rapat mingguan, laporan proyek mingguan, grup WhatsApp untuk komunikasi cepat, dan presentasi klien. Yang keempat, media dan alat komunikasi, menggunakan Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Google Docs, Gmail, Figma, dan GitHub. Kita lanjut di bab ke-8, masuk di bagian risk management, manajemen risiko proyek. Yang pertama, identifikasi risiko. Melibatkan tim dan stakeholder untuk mengidentifikasi risiko melalui brains- brainstorming. Yang kedua, analisis risiko. Mengevaluasi probabilitas dengan dampak risiko untuk menentukan prioritas mitigasi. Yang ketiga, evaluasi risiko memutuskan langkah penanganan risiko seperti menghindari, menerima, atau mengurangi. Keempat, perencanaan mitigasi, menyusun rencana mitigasi, mendetail dan risiko yang terprediksi. Kelima, mengimplementasi mitigasi, menjalankan rencana mitigasi sesuai dengan risiko yang terjadi. Yang keenam, monitoring dan komunikasi, melakukan rapat berkala untuk mengawasi risiko dan mencari solusi. Yang ketujuh,
Dokumentasi yang terstruktur. Semua resiko dan mitigasi terdokumentasi dalam risk register. Di bagian identifikasi risiko, yang pertama, sangat tinggi 70%, dampak signifikan, biaya 150 juta. Kedua, tinggi 51 sampai 70%, dampak besar pada sebagian sebagian fungsi utama. Ketiga, sedang 31 sampai 50%, dampak sedang pada era fungsional tertentu. Keempat, rendah 11 sampai 30%, dampak kecil pada fungsi utama. Kelima, sangat rendah 1 sampai 10%, hampir tidak ada dampak signifikan. Bagian kontrol risiko yang pertama, proses pengembangan proyek, risiko koordinasi buruk, mitigasi dengan pemantauan berkala. Yang kedua, pemeliharaan sistem, risiko kehilangan data, dan mitigasi dengan backup rutin. Lanjut di bagian bab 9, stakeholder management. Stakeholder utama meliputi yang pertama, internal, project manager, tim pengembang, dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Yang kedua, eksternal, pemerintah DIY dan masyarakat. Strategi keterlibatan, kuadran satu, high interest dan high influence. Yang pertama, project management, project manager bertanggung jawab penuh atas keberhasilan proyek. Yang kedua, DLH, mengelola regulasi, jadwal operasional, dan memimpin pelaksanaan. Yang ketiga, tim pengembang membangun dan mengimplementasikan aplikasi. Masuk ke bagian kedua, kuadran 2, high interest dan low influence. Yang pertama, pemerintah DIY memantau pengawasan DLH. Yang kedua, masyarakat memberikan masukan untuk memastikan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Dan di sini, yang di samping bisa dilihat overall marketing performance. Pemetaan prioritas keterlibatan stakeholder berdasarkan proyek ekotrack. Lanjut di bagian bab 10, request for proposal. Yang pertama, deskripsikan proyek. A. Ecotrack adalah layanan berbasis website untuk pelaporan masalah yang terintegrasi mempermudahkan masyarakat melaporkan masalah sampah, mengakses jadwal pengambilan dan mendapatkan edukasi pengolahan sampah. Yang kedua, latar belakang. A. Tantangan pengolahan sampah di era digital mendorong inisiatif ini untuk mendukung smart city melalui efisiensi layanan publik dan partisipan masyarakat. Ketiga, persyaratan dasar. A. Pelaporan sampah real time. B. Menjadwalkan sampah sistematis. C. Edukasi dan respon cepat. D. Desain responsif dan mudah digunakan. 4. Total biaya 230 juta. Kelima, tim pengembang. A. Front-end developer. B. Back-end developer. C. Desainer UI UX. Keenam, lingkungan perangkat keras dan lunak. A. Hardware, server dan pusat data. B. Software OS, MySQL, Docker, AWS, Git, dan alat desain UI UX. Ketujuh, jadwal proyek. A. 3 Oktober sampai 9 Desember 2024. Inisiasi perencanaan, pengembangan, dan peluncuran. Masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini yaitu proyek EcoTrack, proyek inisiatif untuk menciptakan sistem pelaporan sampah berbasis website yang mempermudah masyarakat melaporkan masalah sampah secara real time, mengakses jadwal pengumpulan, dan mendapatkan edukasi pengolahan limbah. Proyek ini mendukung konsep smart city dengan meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang lingkungan, melibatkan masyarakat, petugas kebersihan, dan dinas lingkungan hidup. Dengan fitur seperti notifikasi real time dan antarmuka responsif, Ecotech bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting pengelolaan sampah. Cukup sekian dari saya presentasi ini. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.